Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Pras, kembali lagi di Celoteh saya. Dan kali ini yang ingin saya amati adalah bagaimana di industri musik kita ada kecenderungan kembali ke konsep masa lalu atau back to the past concept. Eh, Beberapa YouTuber kayaknya justru sukses dengan membawakan cover lagu-lagu era dulu, era tahun 80-an atau era tahun 90-an. Boleh saya sebut mungkin seperti Felix Irwan, kemudian Tami Aulia, terus ada Indah Yastami dan lain-lain ya. Yang tentunya di sini kita banyak menikmati sajian musik-musik era dulu dalam mungkin bisa kita bilang sentuhan kekinian lewat vokal mereka. Terus kemudian juga baru-baru ini kita terhenyak dengan kemunculan Putri Aryani di America's Got Talent. Kalau bukan yang saya ingin omongin di sini bukan lagu Loneliness ciptaannya ya, tetapi adalah lagu Sorry Seems to Be the Hardest Word yang merupakan lagu hits dari Elton John yang juga pernah dibawakan berdua dengan Blue di tahun 90-an dulu. Ya, kayaknya Putri justru memilih lagu-lagu yang bukan produk terkini, tapi era-era 90-an. Apapun, saya jadi tertarik untuk mengulas ini karena kenapa sih justru anak-anak era sekarang membawakan lagu-lagu di zaman dulu, padahal produk era milenial juga banyak yang bagus ya. Saya boleh bilang kayak lagunya Fauzia misalnya R.I.P. Love, atau lagu kalau di Indonesia mungkin ada Pamungkas, To The Bone, kemudian juga ya banyak lagi lah musisi zaman sekarang yang bisa saya sebut. Tetapi kenapa mereka justru tertarik membawakan lagu-lagu romantisme masa lalu? Ya tentu bukan sekedar romantismenya itu, karena usia mereka pada saat lagu itu ada kebanyakan malah belum lahir atau mungkin masih balita banget. Tetapi yang mungkin harus kita akui sama-sama adalah bahwa produk zaman dulu ketika sebuah karya dikemas dalam bentuk analog belum digital, bahwa prosesnya yang memerlukan emosi, kemudian memerlukan keribetan di sana sini ya. Bayangkan kalau take di studio harus salah diulang, otomatis pita kasetnya kan semakin kusut, semakin tipis, atau bisa memperpanjang lagi ya. Hal-hal yang ribet seperti itu justru sebenarnya juga malah menjadi semacam apa ya, poin tambahan bagi kualitas sebuah lagu. Kita bisa berkaca juga pada lagu soundtracknya Titanic yang dibawakan oleh Celine Dion, My Heart Will Go On, dimana katanya lagu tersebut di take berapa ratus kali atau bahkan berapa ribu kali, dan hasilnya luar biasa ya. Sampai saat ini kita bisa mengatakan itu sebagai the everlasting song juga. Yang menarik lagi perhatian saya dewasa ini adalah di beberapa dekade terakhir ini ya, kehadiran beberapa penyanyi yang membawa konsep retro yang belum terlalu kental terlihat, seperti misalnya Ed Sheeran ya dengan Perfect. Orang bisa mengatakan itu lagu kekinian, iya, tetapi dari notasinya, kemudian struktur nadanya justru tidak memperlihatkan itu sebagai suatu karya yang fresh banget. Ada rumus-rumus yang dipakai oleh para musisi masa lalu, antara lain dengan notasi yang catchy ya, notasi yang mudah. Dan ternyata lagu-lagu yang catchy itu kan lebih cepet nyantol di kuping ya. Tetapi tidak boleh dilupakan juga bahwa ketika sebuah lagu diciptakan dengan penuh penghayatan, emosinya penonton pun dapat, pendengar pun dapat gitu. Dan Ed Sheeran cukup berhasil dengan Perfect-nya. Terus kemudian yang baru-baru ini ya, kita bisa lihat Stephen Sanchez yang melejit dengan hits Until I Found You, benar-benar membawa suasana retro banget, klasik banget. Musik-musik zaman kayak Elvis Presley atau mungkin di bawahnya tahun 50-an ya. Saya tidak terlalu ingat kalau musisi tahun 50-an, tapi kalau era-era 60s ya kita bisa sebut seperti misalnya kalau di Amerika Serikat ya ada Elvis Presley, kemudian ada Richie Valens. Kalau di belahan Eropa seperti di negara Belanda kita kenalnya musik-musik indie rock ya, yang justru disajikan oleh orang-orang keturunan Indonesia, The Tillman Brothers, yang mudah-mudahan seperti itu ya. Stephen Sanchez benar-benar tampil dengan konsep retro yang mengejutkan. Anak muda berusia 20-an tahun dengan
membawakan lagu bernafas jadul banget, bukan sekedar jadul tapi malah jadul banget. Ternyata hasilnya di pasar justru luar biasa. Kita sangat merespek hal ini. Kenapa? Santai seolah-olah tahu bahwa pasar saat ini juga memerlukan atau mereka juga perlu mengonsumsi lagu-lagu yang renyah, gampang di telinga, lagu-lagu yang tidak disajikan dengan notasi yang jelimet, sehingga ketika ditirukan oleh orang awam pun langsung bisa. Seputar persen yang berhasil. Dan garis benang merahnya apa? Ingin mengatakan bahwa ya tidak semuanya kita bisa mengatakan bahwa apa ya, ini loh lagu produk masa lalu pasti berkualitas. Enggak juga, lagu-lagu sekarang pun juga banyak yang berkualitas, tapi mungkin kita lebih melihat ke pangsa ya, ke konsumen, bahwa lagu-lagu yang sangat catchy, easy listening seperti itu ya, sangat dirindukan pendengar. Jadi para musisi muda yang membawakan lagu-lagu tua kayaknya akan terus berulang sepanjang zaman. Soalnya di tahun 90-an dulu ada penyanyi Indonesia Rani yang membawakan lagu-lagu tahun 60-an 70-an ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti kata Prancis, l'histoire se répète. Sejarah selalu berulang. Ya. Produk lagu dalam setiap dekade industri musik mungkin akan tetap ada, dan itu menjawab tantangan zaman. Tetapi kerinduan orang untuk bernostalgia seiring dengan kehidupannya, kalau ada titik kaitkan dengan romantika kehidupannya, ya ini adalah sesuatu yang akan selalu dirindukan masa.